guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan khawatir, Fang Qingsu telah dipengaruhi oleh segel tangan setan surgawi dan saat ini dia memfokuskan semua kekuatannya untuk menyempurnakan ki setan. Dia tidak dapat mengalihkan bahkan sedikit pun dari padangannya, dan dengan demikian, dia tidak dapat merasakan apapun yang terjadi di sekitarnya. Kalau tidak, mengapa dia mau memberikan labu itu kepadamu? Ini adalah baoqi yang ditanam secara pribadi oleh Dewa Setan, bahkan lebih misterius daripada rantai langit. Walaupun labu ini juga murni baoqi, ia mengandung ki setan dan tidak cocok untuk saya konsumsi. Ucap naga Yan menjilat bibirnya. Fang Han berkata, jadi seperti itu. Saya akan menempatkan 7 pedang terbang ke dalam labu ini dan mengaktifkan arai. Mungkin aku bisa membuat Jin Si Tai mengalami kerugian besar, pikir Fang Han penuh kebencian. Jangan, labu ini sangat misterius. Bertahun-tahun yang lalu Dewa Setan konon telah memproduksi masal labu ini, tetapi akhirnya gagal. Kalau tidak, Sekte Yao pasti sudah jaya dan menekan semua akademi lainnya. Jika kamu memasukkan 7 pedang terbang, apa yang terjadi jika kita tidak bisa mengambilnya kembali? Jika Fang Qingsu meminta kembali labu dan menemukan ada 7 pedang terbang di dalamnya, bagaimana Anda akan menjelaskannya? Bukankah itu hanya akan mengungkapkan semuanya? Ucap naga Yan melarang Fang Han. Di dalam labu, itu sebenarnya ada ruangan seperti rak buku, 49 bilik. Beberapa bilik masih kosong, sementara bilik-bilik lain tampaknya menampung serangga-serangga beracun. Di antara 49 bilik, 7 dipenuhi dengan asap serigala. Itu adalah tumpukan besar asap serigala langit. Fang Han terus mencari, dan di bawahnya ada sebuah lukisan yang panjang. Di atas lukisan itu banyak pedang dan teknik yang terus bergerak. Seolah-olah 10 juta pendekar pedang terus-menerus berlatih ilmu pedang. 7 racun kuno. Gumam Fang Han belum pernah mendengarnya. Naga Yan berkata, gunakan pikiran Anda untuk membuka bilik ini dan keluarkan serangga itu. Fang Han menjawab, jika saya membiarkan mereka keluar, bukankah mereka akan dibakar oleh api Jin Si Tai? Jangan khawatir, ini tidak akan terbakar dengan mudah. Dan api Jin Si Tai belum dilatih ke tingkat seperti itu, ucap naga Yan. Baiklah, pikiran Fang Han bergerak, labu ini sekali lagi bergetar, dan dari dalam, sekelompok lipan tiba-tiba terbang keluar. Lipan ini memiliki sayap di punggung mereka, dan semuanya berwarna kuning keemasan, seolah-olah mereka dikeluarkan dari emas. Mereka terbang seperti kilat, dengan cepat menerobos asap serigala dan bergegas menuju Jin Si Tai di luar api hijau. Ini adalah spesies serangga beracun kuno yang sangat langka, yang dikenal dapat memakan vena emas bawah tanah dan meminum air yang sangat beracun untuk bertahan hidup. Dengan demikian, tubuh mereka tahan terhadap bilah dan panah, bahkan untuk seorang di ranah alam surgawi, jika digigit berarti kematian. Segerombolan kelabang terbang keluar, berlari keluar dari api hijau. Setelah itu, segerombolan lebah iblis juga terbang keluar. Seluruh tubuh lebah iblis ini tampaknya terbuat dari logam, di belakangnya tampak ada penyengat yang bahkan bisa menembus baja. Kemudian terbang segerombolan nyamuk darah. Mengerikan dan sangat menakutkan. Setelah menggigit seseorang, darah mereka akan langsung dihisap sepenuhnya. Kemudian sebuah ledakan yang kuat terjadi. Apa yang terjadi adalah bahwa nyamuk darah tidak sepenuhnya tahan api. Dan sebagian mereka meledak dengan kekuatan yang dahsyat mendekati Jin Si Tai. Ini sebenarnya adalah nyamuk darah salah satu dari 7 racun kuno. Ucap Jin Si Tai terkejut, dan segera memfokuskan semua api Green Seven Siu Devil-nya ke arah mereka. Jin Si Tai harus melepaskan mana, menggunakan itu untuk menangkap 2 kawanan serangga beracun dan kemudian menghapus kewarasan mereka untuk diambilnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa nyamuk darah juga akan terbang dan menyerbunya. Di tengah kekacauan ini, tubuhnya tegak dan dia dengan cepat melonjak tinggi ke langit.
Jin Sitai berharap bisa menggunakan ketinggian untuk menghindari kawanan serangga beracun ini. Naga Yan berkata, sekarang Anda dapat melihat kekuatan nyamuk darah. Ketika nyamuk ini meledak, itu disebut bom darah. Mereka dikhususkan untuk menembus Primal Ki. Selama Anda memelihara nyamuk berdarah jantan dan betina, maka nyamuk-nyamuk darah itu akan terus-menerus menghasilkan keturunan. Ini adalah rahasia Dewa Setan yang terus diperdagangkan selama ribuan tahun yang lalu dengan kepala klan Suying. Ucap Naga Yan sepertinya tahu segalanya. Jin Sitai, trik apa lagi yang kamu miliki? Kamu lebih baik menggunakannya. Anda tidak dapat membunuh saya hari ini, dan sekali kakak senior Fang Qingsu membersihkan Ki Setan, Anda akan benar-benar selesai. Akademi Yuhua akan kehilangan seorang murid sejati. Teriak Fang Han melihat Jin Sitai pergi menjauh. Pada saat ini, suara samar keluar dari cakrawala. Bersamaan dengan suara itu ada aliran cahaya keemasan berkilau. Itu sebenarnya seseorang yang mengenakan pakaian emas. Ini adalah murid sejati. Dia bahkan lebih kuat dari Jin Sitai. Jangan tergesa-gesa bergerak, dia mengolah pedang emas misterius yang tidak terkendali. Jangan bergerak, Anda akan mati begitu Anda melakukannya. Bisik Naga Yan melihat keinginan bodoh Fang Han untuk bergerak, dan buru-buru memperingatkannya. Aku adalah murid sejati Stone Dragon Peak, aku dipanggil Silongzi. Siapa namamu? Ucap murid sejati yang baru datang. Fang Han berkata, saya murid pengadilan luar. Fang Han, jawab Fang Han, berusaha untuk tidak bertindak gegabah. Silakan minggir, kata Silongzi, mengerutkan alisnya. Saya tidak tahu mengapa kakak senior Si ingin membunuh kakak senior Fang. Mungkinkah Akademi Yuhua kita bukan Akademi Jalan Abadi dan sebenarnya saling memakan? Meskipun saya seorang murid luar, saya masih tahu aturan Akademi. Kepala Akademi Yuhua dan orang-orang yang terhormat Jalan Abadi sangat cerdas. Tindakan Anda dapat ditemukan oleh para penatua itu, kata Fang Han, mengerahkan keberaniannya. Silongzi berkata, aku tidak bermaksud membunuh adik perempuan Fang Qingsu. Aku hanya berharap untuk meminta sesuatu darinya, dan meyakinkannya untuk menyerahkannya kepada para tetua sekolah. Taruhan benda ini agak besar, dan sangat penting untuk pertumbuhan dan pemusnahan Jalan Abadi Setan. Meskipun Anda menggunakan labu, Anda bukan lawan saya. Bahkan jika Anda memasukkan 7 pedang terbang dan membentuk arai 7 pedang pembunuh, Anda tidak dapat mengubah apapun. Jawab Silongzi perlahan melanjutkan, namun, aku tidak mau menyakitimu. Saudara junior Jin agak tidak sabar. Jika kamu peduli, bagaimana kalau aku memberimu pedang terbang sebagai permintaan maaf? Mari kita tunggu sampai kakak senior Qingsu bangun sebelum kita membahasnya. Kita semua murid Akademi Yuhua, mengapa kita tidak bisa dengan senang hati membicarakannya? Jawab Fang Han tidak bisa santai sedikitpun. Nak, kamu hanya murid luar, tapi kamu berani berbicara. Apakah kamu ingin mati? Teriak Jin Sitai dari langit, wajahnya dipenuhi amarah. Dia sepertinya ingin Fang Han mati di tempat. Saudara junior, tenang, ucap Silongzi melambaikan tangannya. Aku benar-benar tidak ingin menggertak yang lemah. Jawab Jin Sitai buru-buru, matanya berkedip dengan dingin. Dia tiba-tiba meningkatkan volume suaranya beberapa kali, berteriak ke langit. Ying Tianqing, aku tahu kamu akan muncul. Selama junior Fang dalam bahaya, Anda akan muncul. Kenapa kamu masih belum muncul saat ini? Mungkinkah Anda tidak percaya bahwa pedang emas misterius saya tidak mampu menembus petir ungu junior Fang? Jika itu masalahnya, maka aku akan bergerak. Ucap Silongzi mengambil langkah maju. Silongzi, jika kamu berani menggerakkan 1 jari, aku akan benar-benar menghancurkanmu. Terdengar suara dari kejauhan. Ketika Fang Han mendengarnya, dia merasa seolah-olah telah bertemu Dewa Setan lagi. Setan, bisakah Anda juga menjadi bagian dari generasi yang hanya menunjukkan ekornya tetapi bukan kepalanya? Ucap Silongzi dengan dingin berteriak ke arah langit. Oke,
Hanya untuk komentar itu, kamu akan membayar harga 1 tangan. Tiba-tiba di langit, 20 aliran pelangi berwarna putih melintas, bunga ki yang berjatuhan satu persatu, seperti hujan yang berwarna-warni dan berantakan. Seorang laki-laki berdiri di atas salah satu pelangi putih, berjalan selangkah demi selangkah. Pria ini tampaknya berusia antara 20 atau 30 tahun, tubuhnya sangat lurus dan tinggi, seperti immortal turun ke dunia, tanpa ki setan dan iblis. Dia benar-benar tenggelam dalam immortal ki. Apakah ini Jenderal Setan yang dikabarkan? Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia adalah seorang kultivator abadi, pikir Fang Han di dalam hatinya. Namun, dia tidak santai sedikit pun, dan melepaskan asap serigala yang tersisa untuk melindungi Fang Qingsu dan dirinya sendiri. Fang Qingsu masih terbungkus, yang masih belum melakukan gerakan apapun, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Ying Tianqing, ini adalah masalah internal dalam Akademi Yuhua. Kamu membawa masalah terlalu jauh ke tanganmu sendiri. Ucap Jin Sitai berdiri di belakang Silongzi, suaranya terdengar agak negatif. Silongzi, kau yang memulai duluan. Atau kalian berdua bisa berlutut sekarang dan memohon belas kasihan dan mematahkan lenganmu, dan aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Kesombongan seperti itu. Terus terang, saya ingin bertarung dengan Anda hari ini. Rumor mengatakan bahwa Anda adalah setan jenius sekali dalam 1000 tahun. Hobi favorit saya adalah melumpuhkan para jenius yang masih muda. Oh, betapa menyenangkan rasanya, ucap Silongzi tertawa, jarinya tiba-tiba menunjuk ke depan. Ki pedang emas tajam diarahkan pada tubuh setan Jenderal Ying Tianqing. Jenderal Setan Ying Tianqing mengamati Silongzi melakukan gerakan pertama, pedang ki menembus udara, dia mengangkat satu tangan, universal ki berkumpul di antara 5 jarinya, dan meraih pedang emas misterius. Tangannya sangat cepat, itu adalah kehendak surgawi tulang putih bawaan. Kata naga Yan kaget. Pada saat berikutnya, pedang emas misterius tiba-tiba muncul dari udara tipis di belakang kepala Ying Tianqing, menebas dengan tajam pada kecepatan yang sangat cepat. Namun, pada saat yang paling kritis ini, siapa yang tahu sesuatu di sisi belakang kepalanya, tiba-tiba muncul bola tulang seukuran kepalan tangan. Pedang emas benar-benar terjebak di dalamnya, dan menghilang tanpa jejak. Silongzi terkejut. Melihat itu, Silongzi tidak lagi ragu-ragu, berubah menjadi aliran cahaya keemasan. Ia langsung terbang ke langit, membawa Jin Sitai bersamanya. Keputusan untuk melarikan diri ini dibuat dengan sangat tegas, tanpa setengah detik ragu-ragu. Ini menunjukkan tekad yang kuat untuk melarikan diri. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ucap Jenderal Iblis berbicara, relik tulang putih di belakang kepalanya terbang ke langit, berubah menjadi bayangan tulang putih. Hanya dalam beberapa kilatan, itu telah menangkap cahaya pedang emas yang keluar, menghasilkan suara yang kejam dan merobek Silongzi dan Jin Sitai. Jeritan mereka menembus langit. Bayangan setan tulang putih kembali, memegang 2 lengan berdarah, yang dimakannya dengan cepat. Dia berkata, "Oke, kamu bisa menyimpan asap serigala. Karena saya di sini, Qingsu tidak akan memiliki masalah. Selain itu, Anda belum berkultivasi kerana alam surgawi, dan masih tidak dapat menggunakan banyak rahasia labu. Kamu juga kekurangan pedang terbang, dan tidak bisa menggunakan arai 7 pedang pembunuh." Ucap Jenderal Setan Ying Tianqing dengan gembira berbicara kepada Fang Han, "Namun, karena kamu telah melindungi Qingsu, aku akan memberikan 7 pedang terbang kepadamu." Sementara dia berbicara, 7 pedang terbang muncul. Apakah pedang itu hitam, putih, biru, ungu, atau emas? Jelas bahwa mereka semua berkualitas sangat tinggi. Fang Han berkata, "Tunggu, saya dari jalan abadi sementara Anda adalah orang dari jalan setan. Tidak cocok bagi saya menerima pedang terbang Anda. Tetapi di masa depan, begitu saya berkultivasi dengan sukses, secara alami saya tidak akan kekurangan lingki." Ucap Fang Han dengan cepat melambaikan tangannya, dan dengan keras berkata, "Saya Fang Han,
tidak pernah meminta bayaran dari siapapun yang memang tidak berniat membunuh. Fang Han, aku benar-benar tidak salah menilai kamu. Pada saat ini, kepompong listrik ungu tiba-tiba terbelah, dan Fang Qingsu berdiri. Meskipun tawaran 7 pedang terbang sangat menarik, Fang Han secara naluriah merasa tidak nyaman terhadap Jenderal Iblis Ying Tianqing di dalam hatinya. Namun, dia tidak tahu apakah itu karena hubungannya dengan Fang Qingsu atau karena pihak lain begitu kuat, dan dilahirkan jauh lebih tinggi darinya. Sebagai putra dari Kaisar Iblis generasi pertama, Ying Tianqing dilahirkan dengan sendok emas di mulutnya. Dibandingkan dengan para pangeran dan putri dunia biasa, dia bahkan lebih mulia. Dengan demikian, jalur kultivasinya jelas berjalan mulus. Fang Han terlahir dalam status yang sangat rendah, selain itu, ia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kepribadian dan temperamen Fang Qingsu. Fang Qingsu adalah orang yang sangat bangga dan memiliki sikap yang sangat angkuh. Karena dia adalah salah satu pengikutnya, dia mungkin tidak akan senang jika dia pergi dan menerima amal orang lain. Semakin keras kepala dan kemandirian seseorang, semakin bahagia dan lebih menghargai wanita ini dari mereka. Benar saja, Fang Han telah bertaruh dengan benar dalam hal ini. Fang Qingsu berdiri, dan Fang Han bisa melihat pujian yang tinggi atas tindakannya dan kebahagiaannya di matanya. Wajahnya juga menunjukkan sedikit senyuman untuk pertama kalinya. Meskipun Fang Han telah bepergian dengannya begitu lama, dia belum pernah melihatnya tersenyum.